Semula paroki kita sebenarnya hanya sebuah stasi kecil yang dilayani oleh paroki Katedral Sintang, di mana pertama kali Pastor Linsen, namanya Pastor Linsen SMM, datang ke Nangapino. Oke, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Parlin di acara Ngulik Ngobrol Santai Umat Katolik. Oke, pada edisi yang kali ini terasa sangat spesial karena kenapa? Ini bertepatan dengan hari ulang tahun Paroki Santa Peron Maria diangkat ke surga paroki kita. Dan kali ini juga kita kedatangan tamu yang sangat spesial, the one and only Ketua DPP Paroki Santa Peron Maria diangkat ke surga, Pak Gabriel Salim, atau yang biasa dipanggil Pak Gebi, dan ini beliau. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik. Oke, baik. Inilah beliau, Ketua DPP kita. Mungkin masih banyak umat yang tidak tahu bahwa beliau adalah Ketua DPP, dan sekarang Anda tahu. Oke, baik. Saya tidak akan memperkenalkan beliau secara pribadi, mungkin beliau saja yang memperkenalkan secara pribadi. Silakan Pak. Baik, nama saya Gabriel Salim. Saya biasa dipanggil Pak Gebi. Saya aktif di paroki ini mulai tahun 2023 sebagai aktivis di seksi pewartaan bertahun-tahun, dan mulai tahun 2018 itu menjadi pengurus inti, pengurus harian. Kemudian sampai sekarang saya menjadi ketua Dewan Pastoral Paroki. Dan hari-hari saya juga bekerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi. Oke, baik, itu perkenalan yang luar biasa. Dan Pak, saya ingin jelaskan bahwa podcast ini kita membahas banyak sekali hal Pak yang berkaitan dengan gereja, liturgi, lingkungan, dan masalah orang-orang muda kita. Jadi karena seperti saya jelaskan tadi, ini bulan kelahiran paroki kita Pak, yang ke-74. Saya ucapkan selamat ulang tahun dulu kepada paroki kita. Dan pertanyaan kita akan mengkerucut ke hal-hal yang berkaitan dengan itu. Mungkin juga ada yang sedikit tua dari itu, Pak. Siap. Oke, kita mulai pertanyaan, Pak ya. Untuk pertanyaan pertama, Pak, Bapak boleh nggak ceritakan sejarah singkat tentang paroki kita? Tentu banyak yang penasaran. Saya pribadi juga tidak begitu tahu, Pak. Walaupun saya lahir di sini, karena ketika awal berdirinya itu saya belum lahir, Pak. Saya belum lahir. Jadi Bapak boleh ceritakan, Pak? Baik. Paroki kita ini menarik sekali untuk diceritakan, dan sebuah perumpamaan yang bisa menggambarkan perkembangan paroki kita itu perumpamaan Yesus tentang di mana Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu dengan biji sesawi. Biji sesawi yang kecil ditanam, dia tumbuh menjadi pohon besar, di mana ketika dia menjadi pohon besar, banyak burung hinggap dan bersarang di situ. Artinya dari hal kecil akhirnya bertumbuh kembang menjadi hal besar. Demikian pun paroki kita. Paroki kita ini biar teman-teman ketahui bahwa semula paroki kita sebenarnya hanya sebuah stasi kecil yang dilayani oleh paroki Katedral Sintang, di mana pertama kali Pastor Linsen, namanya Pastor Linsen SMM, datang ke Nangapino. Di Nangapino dia diterima oleh 18 orang yang nantinya menjadi katekumen. Mulailah proses katekese, dan dalam perjalanan ada juga keluarga-keluarga Katolik dari Singkawang yang datang menetap di Nangapino. Dan mulailah pelayanan itu di Nangapino ini. Dan pada tahun kemudian mereka proses peribadatan mereka misa itu di rumah umat, ya, tidak langsung punya gereja gitu, di rumah umat. Jadi umat di pasar ini mempersilahkan pastor untuk misa di rumahnya.
lambat laun ada umat juga di pasar ini itu menghibahkan tanah untuk nantinya pastor mendirikan gereja. Memang gerejanya tidak terlalu besar, sebuah gereja kecil, kemudian di belakangnya itu dibangun sebuah pastoran yang terdiri dari 3 kamar. Dan itulah yang terjadi. Kemudian setelah 26 tahun kemudian didirikanlah gereja yang lebih besar. Mungkin gereja itulah yang sudah diketahui oleh Ko Parlin, ya. Pada tahun 1975 proses pembangunan dimulai dan diresmikan tahun 1976. Nah, 45 tahun kemudian akhirnya kita mempunyai gereja yang megah ini. Gereja yang besar ini representatif sesuai dengan banyaknya umat kita, maka gereja ini didirikan. Ya, ini bagi saya ini sesuatu yang luar biasa, gereja paroki yang bisa memiliki gereja yang sangat megah lah untuk ukuran kita di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga melihat karya Roh Kudus dalam perkembangan gereja kita ini. Yang tadinya itu dimulai dengan umat 18 orang, bertambah, dan gereja stasi itu tadi berkembang menjadi paroki. Dan paroki Nangapino ini melahirkan ada beberapa paroki lagi. Ya, diantaranya paroki Blimbing, paroki Ela, paroki Menukung, paroki Kota Baru, bahkan Tubuk, Nangamau, ya, Tebidah itu merupakan pemekaran dari paroki ini. Yang terakhir adalah pemekaran paroki Nangapino itu, yaitu paroki yang baru, yaitu paroki Santo Stefanus Manggala. Ya, ini luar biasa karya Roh Kudus dalam paroki ini. Dari aspek tenaga pastoral misalnya, semula paroki ini dilayani oleh para pastor SMM. Ya, para pastor silih berganti datang melayani di paroki ini, di paroki Nangapino ini, ya. Dimulai dengan ada pastor Vincent tadi yang sudah saya sebutkan. Ada juga seorang pastor yang fasih berbahasa Tionghoa, ya, pastor Van Cook, ya. Van Cook itu beliau itu begitu fasih berbahasa Cina sehingga sangat disenangi oleh umat di sini, dan beliau meninggal di sini. Kalau kita berziarah itu masih ada makamnya. Setiap tanggal 2 November itu biasanya umat paroki ini itu menyempatkan diri untuk mengunjungi beliau di makam, itu ziarah ke makam beliau. Kemudian setelah SMM itu mulai tahun 1976 itu ada para pastor pastor CM itu mulai membantu. Meskipun nantinya pada tahun 1986 itu mereka sungguh-sungguh resmi menjadi pastor paroki di sini. Ya, saya ingat pastor paroki pertama itu adalah Pastor Aryono, ya. Memang sebelumnya ada Pastor Gro dan pastor-pastor yang lain, tapi yang sungguh-sungguh resmi diangkat menjadi pastor paroki itu adalah Pastor Aryono. Begitu seterusnya silih berganti para pastor datang dan pergi untuk melayani, maju mengembangkan paroki ini. Sampai dari CM lalu beralih ke para pastor Projo. Sekarang kita sudah dilayani oleh Pastor Projo Keuskupan Sintang. Kemudian yang menarik bahwa pola strategi pastoral mereka tidak hanya pastoral tradisional. Yang saya maksudkan dengan pastoral tradisional itu seperti yang dilakukan para misionaris dulu, yaitu datang, memberikan katekese, orang tertarik, minta dibaptis, lalu dibaptis. Dan itu banyak sekali. Ya, luar biasa karya Tuhan melalui para misionaris ini. Tetapi dalam perkembangan waktu, lalu disadari, perlu tenaga pastoral awam. Akhirnya mereka mulai mendirikan asrama, lalu mendirikan sekolah ya untuk pastoral pendidikan. Misalnya, mulai didirikan SMP Setiabudi, kemudian dilanjutkan dengan pendirian TK Bunda,
lalu dilanjutkan oleh SD Yos. Semula SMA Santa Maria itu sebenarnya itu milik paroki, tetapi dalam perkembangannya akhirnya SMA ini menjadi sekolah yang mandiri, dan kemudian beberapa tahun yang lalu itu sungguh-sungguh dilayani oleh suster-suster Ursulin. Jadi luar biasa tenaga pastoral, dan dalam sejarahnya itu DPP itu dimulai tahun 1969. Dan yang menarik adalah pastoral terkait dengan pendirian asrama. Ternyata mereka yang dididik di asrama ini, baik yang melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi ada juga yang berhenti sekolahnya, pulang ke kampungnya masing-masing. Tetapi mereka ini sampai di kampung, mereka menjadi aktivis gereja. Dan inilah mereka inilah juga yang ikut membantu menumbuh kembangkan gereja kita ini. Dan selain itu juga ada katekis awam yang dilatih oleh para pastor untuk membantu para pastor dalam karya pastoral mereka. Saya kira itu luar biasa perjalanan perkembangan gereja kita, dari hal kecil menjadi sangat besar, dari sebuah stasi berkembang menjadi beberapa paroki, dari umatnya itu hanya 18, sekarang ribuan boleh dikatakan ya. Kemudian tenaga pastoral itu sekarang sangat bervariasi. Jadi sekarang sebenarnya tinggal bagaimana pastor paroki memanfaatkan potensi-potensi yang ada di paroki ini untuk supaya kita tidak jalan di tempat, tetapi berkembang seperti yang kita alami pada masa-masa lalu. Ya, saya kira itu secara singkat bisa saya ceritakan mengenai sejarah paroki atau perkembangan paroki kita. Baik, itu penjelasan sangat luar biasa dari Pak Dedi. Saya pribadi yang lahir di sini, Pak, saya tidak tahu sejarah itu secara detail. Nah, ini juga mungkin bisa nggak Pak, umat jika ingin akses tentang informasi yang sudah Bapak jelaskan tadi, apakah ada dokumentasi tertulis atau ada sumber literasi yang bisa kita dapatkan? Kalau literasi yang jelas, ada sebuah buku ketika paroki merayakan 50 ulang tahun ke-50, itu ada sejarah singkatnya. Kemudian dalam rangka pemberkatan gereja ini, itu saya menulis ulang sejarah ini. Menulis ulang sejarah ini secara lebih singkat, lebih kontekstual lah boleh dikatakan. Itu dalam buku buku kenangan pemberkatan gereja kita yang baru. Ya, mungkin ada yang mau membaca, silakan di 2 buku ini. Oke, baik. Ini juga luar biasa. Ini di-reveal oleh Pak Dedi sendiri. Beliau juga seorang penulis, ya Pak ya, seorang penulis. Jadi ada sebuah buku yang Bapak tulis sendiri. Kemudian sudah ada informasi singkat tentang berdirinya paroki kita, Pak. Apa judulnya tadi, Pak? Boleh dikatakan sekali lagi? Yang pertama itu yang ditulis oleh Pastor CM, itu kenangan 50 tahun. Kenangan 50 paroki tahun, ya? Santa Perawan Maria diangkat ke surga Nangapino. Kemudian yang kedua itu kenangan pemberkatan gereja. Kemudian yang ketiga, dalam ini juga dalam buku program DPP itu juga ada sejarah yang sama, itu saya selipkan di situ, supaya tenaga pastoral di paroki kita ini paham dengan sejarah bahwa betapa karya Roh Kudus itu sungguh-sungguh nyata berkarya dalam paroki kita ini, supaya kita jangan lupa bersyukur, jangan lupa mengandalkan Tuhan dalam berkarya. Iya, terus kan sangat luar biasa. Buku itu bisa didapatkan di mana, Pak? Di sekretariat paroki ada. Di sekretariat paroki ada. Jadi teman-teman yang ingin mendapat informasi lebih detail lagi, silakan cari buku itu. Oke Pak, silakan minum dulu Pak. Kita masih ada hal yang perlu kita ngobrolkan banyak sekali. Ini pertanyaan yang menurut saya juga menjadi pertanyaan saya pribadi. Kenapa paroki kita atau gereja kita memilih figur Maria untuk dijadikan sebagai teladan, Pak? Bukan yang lain. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Dan saya merefleksikan dari karya pastoral para pendahulu kita,
Memang mereka sangat tepat memilih Bunda Maria sebagai pelindung paroki. Ya, pertama ada 4 alasan ya, mengapa kita memilih, maksudnya para pendahulu ya memilih Bunda Maria menjadi pelindung paroki. Yang pertama itu karena Bunda Maria adalah pribadi yang sangat setia kepada Allah. Ya, misalnya kita baca dalam Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Ya, di mana Bunda Maria ditawari untuk menjadi ibu sang juru selamat. Maria menjawab dengan penuh keyakinan dan mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Ya, ini kan jawaban yang sangat luar biasa. Ya, seorang gadis sederhana yang masih muda bisa menanggapi tawaran dari Allah itu dengan jawaban yang menurut saya luar biasa. Ya, menunjukkan kepercayaannya, kesetiaannya kepada Tuhan, dan mau menunjukkan bahwa Bunda Maria adalah pribadi yang sangat beriman. Dan ini sangat inspiratif bagi kita, sampai kapanpun ini inspirasi bagi kita, terutama juga untuk kaum muda, bahwa seringkali ketika kita ditawari untuk menjadi bagian dalam kehidupan gereja, dalam pastoral gereja, kita seringkali, saya tidak sempat, saya masih muda, saya sibuk ini itu, saya nggak punya waktu. Ya, nah dengan jawaban Maria ini, ya kita menjadi kekuatan bagi kita, menjadi semangat bagi kita bahwa Maria bisa, kita juga harus bisa. Apalagi kita ini berlindung kepada Bunda Maria. Itu pertama. Yang kedua itu bagi saya, Bunda Maria itu pribadi yang melayani, ya, pribadi yang melayani. Setelah Bunda Maria itu menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan, Bunda Maria bersukacita. Sukacitanya itu di samping menyanyikan pujian itu, Kidung Maria itu, jiwaku memuliakan Tuhan dan seterusnya itu, Bunda Maria pergi ke mengunjungi Elizabeth, saudaranya, yang pada saat itu sedang mengandung 6 bulan. Dan kita tahu ya, ibu-ibu yang sedang mengandung, hamil tua itu pasti sangat membutuhkan pertolongan, dan Bunda Maria hadir di sana ya, untuk memberikan pertolongan dan bantuan kepada Elizabeth yang sangat membutuhkan pertolongannya. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, Bunda Maria itu pribadi yang mempunyai kepekaan. Ya. Dia peka terhadap orang-orang yang punya kesulitan dalam keluarga. Dia pribadi yang mau membantu, mau menolong. Kalau kita lihat dalam kitab suci itu peristiwa di Kana. Ya. Peristiwa di Kana itu keluarga yang baru menikah itu kehabisan anggur, ya, kehabisan anggur. Dan anggur itu simbol, boleh dikatakan intinya pesta pada zaman itu, pada zaman Yesus. Itu ada pada anggur itu. Kalau anggur habis, itu memalukan tuan pesta, penyelenggara pesta. Dan Bunda Maria tahu dengan kesulitan keluarga itu, sehingga dia datang kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Ya, Bunda Maria datang kepada putranya, dan Bunda Maria tahu Yesus bisa melakukan itu. Ya, dan ini juga dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mengalami kesulitan, mengalami masalah dalam keluarga, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa datang kepada Bunda Maria, minta tolong kepada Bunda Maria, karena Bunda Maria akan menyampaikannya kepada Yesus, kepada putranya, Sang Juru Selamat. Ini alasan yang ketiga. Kemudian yang keempat yang saya refleksikan itu, ya, karena Bunda Maria adalah seorang ibu dari gereja, ibu dari kita semua. Peristiwa salib ini boleh dikatakan yang paling inti lah ya. Ketika Yesus disalibkan, tangan terentang di salib itu, di situ hadir Bunda Maria, ada Yohanes muridnya Yesus, murid kesayangan Yesus ya. Dari salib, Yesus kepada ibunya mengatakan, itulah anakmu. Kemudian ketika menghadap kepada Yohanes, itulah ibumu. Ya. Menurut para teolog, kehadiran Yohanes pada peristiwa salib itu adalah mewakili gereja. Maka ketika kepada Yohanes itulah ibumu, dan kepada Bunda Maria itulah anakmu,
sebenarnya Yesus menghendaki supaya gereja itu menjadi anak-anak Maria, dan Bunda Maria itu menjadi ibu gereja, bunda gereja. Maka ya layak dan pantaslah kalau paroki ini memilih Bunda Maria menjadi pelindung, karena dia ibu kita yang siap menolong, siap membantu kita, dan Bunda Maria sangat inspiratif bagi gereja. Itu kira-kira alasan mengapa itu memilih Bunda Maria menjadi pelindung paroki. Berarti dengan alasan ideologis yang sangat kuat, Pak, ya. Dan ini bukan sembarangan seperti kita memilih memilih kalau kita ini, saya punya keluarga, Pak. Tidak sesederhana memilih pasangan hidup kita, Pak. Ini jauh lebih luar biasa. Betul. Nah, oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya, sekarang paroki kita dibagi dalam beberapa ring, ada beberapa stasi, dan apa-apa saja, Pak. Mungkin Bapak boleh jelaskan. Paroki ini mempunyai boleh katakan dua wilayah lah ya, wilayah pelayanan. Ada stasi-stasi, ada lingkungan-lingkungan yang ada di pusat paroki. Kalau di pusat paroki kita ada 7 lingkungan, yaitu ada lingkungan Sidomulyo, ya, ada lingkungan Pasar, lingkungan Tanjung Niaga, lingkungan Kenual, lingkungan Tanah Tinggi, Kuala Blian, dan yang terbaru itu adalah lingkungan Santa Teresa. Ya, itu ada 7 lingkungan kita. Dan menarik bahwa sebenarnya pelayanan paroki kita ini sudah berbasis lingkungan, ya, yang sungguh-sungguh bergerak, ya, melayani itu adalah gereja lingkungan yang dipimpin oleh ketua lingkungan. Kemudian itu gereja stasi, ya, karena dulunya ada 30-an stasi, tetapi karena dimekarkan dengan paroki yang baru, maka sebagian dari stasi itu berpindah ke paroki yang baru, ya, paroki Santo Stefanus Manggala, dan yang tersisa sekarang adalah 15 stasi. Ya, saya bisa menyebutkan beberapa, mulai dari jalur sungai ini, mulai dari Masam 2, kemudian ada Engkerba, ada Selang Batu, Tapang Ria, Tengkajau, lalu ada Nangakayan, Semapau, ada Selibung Laut, Selibung Darat, Opak, Kecuku, Sungai Raya, dan yang di darat sini ada Poring, ada KKLK, ada Talut. Ya, semuanya 15 stasi. Ada 15 stasi. Ya. Jadi awalnya sekitar 30-an, karena ya ada belasan stasi yang menggabungkan diri dengan paroki yang baru. Oh, gitu. Baik. Tidak mudah ya, Pak, ya, untuk kita menjamah semuanya. Ya, ya. Kita butuh kerjasama dengan umat juga. Betul. Ini bukan tidak hanya, saya yakin bukan hanya pekerjaan pastor saja. Betul. Tapi ini kerjasama kita semua sebagai umat di paroki ini, ya. Ya, betul, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak, apa tantangan terbesar paroki kita? Ya, dari perspektif Bapak. Dari refleksi saya yang saya lihat, ya, kalau tantangan kita itu di gereja-gereja stasi, itu di sana kita kekurangan SDM dalam pastoral. Kita belum memikirkan orang yang mampu. Jadi orang yang mau aja sudah puji Tuhan, syukur kepada Allah. Ya, karena kalau orang mau dia bisa belajar. Ya, kita jujur, ya, kita mempunyai kekurangan tenaga pastoral untuk memimpin ibadat, untuk melatih kor, ya, untuk menggerakkan gereja stasi itu kita sungguh-sungguh mengalami kesulitan. Dan ini sekaligus tantangan bagi gereja, ya, gereja paroki kita, bagaimana memikirkan, bagaimana memberdayakan umat yang mau tadi, supaya dia mampu untuk memimpin gereja stasi. Dan itu yang terjadi, gereja stasi kita ya seperti itu. Tapi puji Tuhan dengan wilayahnya, dengan pemekaran lah sedikit membantu, dengan adanya 3 orang pastor. Lalu kita juga mengambil kebijakan itu dari 15 stasi itu dibagi dalam beberapa zona, supaya pola koordinasi pelayanannya lebih mudah, lebih gampang. Dan situasi dan kondisi umat kita memang
di kampung-kampung itu ya memang ini dia, Parlin. Kalau pastor datang, ramai datang misa. Tetapi kalau mereka sendiri ada pemimpin awam, ya kurang orang kurang datang ke gereja. Ya ini bisa dipahami mungkin karena keterampilan, keahlian, kemampuan pemimpin itu ya belum bisa menarik simpati mereka ya. Tapi begitu misalnya ada tenaga yang tampil ya dari paroki yang melayani mereka, ya lumayan. Jadi ini menurut saya tantangan kita ke depan. Kemudian kalau di pusat paroki ya saya kira kurang lebih sama lah di seluruh dunia, di seluruh Indonesia. Dengan perkembangan teknologi zaman sekarang, orang lebih asik dengan alat-alat canggihnya, alat-alat teknologinya, lalu kepedulian terhadap menggereja ya dengan segala macam alasan tadi, akhirnya ya membuat secara iman kekatolikan dia pun ya bisa jadi lambat laun itu ya berkurang gitu ya. Tapi puji Tuhan ya dengan kehadiran Komsos ya, dia melakukan pelayanan pastoral versi digital gitu kan, ini kan sangat bagus. Ini pelayanan inovatif sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sekarang. Dan ya saya kira kalau di pusat paroki dari sisi sumber daya ya kita mampu, kita bisa, tinggal bagaimana memanfaatkan potensi-potensi yang ada itu untuk terlibat dalam kehidupan menggereja. Ya, saya kira itu. Ya baik. Saya juga senang sebenarnya ketika Komsos sudah hadir di paroki kita, mereka dengan begitu masif penetrasi ke wilayah digital yang mungkin lingkungan kita atau kering-kering kita itu sulit sekali menjangkau ke pusat paroki. Jadi informasi itu tidak tersebar dengan sempurna. Dengan ini saya harapkan secara pribadi, karena semua orang sudah memegang HP, mengakses internet, jadi mereka paling tidak bisa mendapat gambaran tentang informasi yang ada di pusat paroki. Pusat paroki, betul. Satu lagi, ini pertanyaan pribadi Pak. Kriteria seorang pemimpin umat yang menurut standar gereja kita yang baik itu yang seperti apa Pak? Ya, kalau pemimpin ya sebenarnya kalau kita itu sebenarnya pemimpin kita yang sesungguhnya itu dalam hierarki itu. Jadi hierarki ya punya kriteria lah bagaimana menjadi seorang pastor, ya pendidikan yang begitu lama gitu kan. Misalnya mulai dari seminari menengah sudah ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, kemudian nanti ke perguruan tinggi itu 6-7 tahun ya baru dia menjadi seorang pastor. Ada kriteria lah di sana yang hanya mereka yang tahu gitu kan. Tetapi mungkin yang dimaksudkan adalah kriteria kepemimpinan pelayanan ya. Kalau kita bicara pemimpin dalam gereja ini kan pasti bicara mengenai pelayanan ya, misalnya di stasi-stasi. Idealnya sebenarnya sih ya orang yang paham dengan ajaran gereja, orang yang sedikit punya minat membaca kitab suci, kemudian punya kemampuan public speaking ya. Dan sebenarnya ya kedepannya itu kita sekarang itu punya Stakat negeri ya, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Itu sebenarnya sekolah ini lahir untuk mempersiapkan tenaga-tenaga awam yang bisa mengambil bagian dalam pelayanan pastoral. Ya kedepannya ya cita-cita saya ya harapan lah boleh dikatakan, dan dalam doa juga suatu ketika kalau bisa yang menjadi pemimpin ibadat, pemimpin umat di kampung-kampung itu kalau bisa punya basic pengetahuan setara lulusan stakat gitu ya. Itu sangat menarik. Tapi ya untuk zaman sekarang ya kita lihat siapa yang mau akhirnya dia belajar, dan orang yang mau ini kemudian itu dia belajar, akhirnya tahu banyak hal, mengikuti pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh paroki, ada pelatihan-pelatihan, dan puji Tuhan setelah dia mengikuti berkali-kali ya dengan pengalaman memimpin itu, dia
pemimpin-pemimpin seperti ini bisa menggerakkan umat di Stasi, menggerakkan gereja. Akhirnya gerejanya itu ya eksis lah. Artinya pelayanannya itu berjalan dengan baik. Maka memang juga ini tugas paroki bagaimana memberdayakan umat yang di Stasi itu. Dia mau dan pendidikan cukup, kemudian mau belajar, mau mengikuti pertemuan-pertemuan di paroki, pelatihan-pelatihan sederhana itu, maka bisa. Jadi paroki secara berkala sudah memberikan pelatihan ya Pak ya? Ya akhir-akhir ini kita ya sebenarnya pelatihan itu ya rutin kita rutin kita jalankan. Hanya masalahnya itu kan orang-orang yang kita latih, setelah kita latih kadang-kadang lalu dia pindah kemana, akhirnya ya kembali ke awal lagi seperti itu. Ya, kita harus mengulang terus Pak ya. Itu pekerjaan sangat sulit sekali Pak ya. Iya. Oke Pak, dan pertanyaan selanjutnya, sejauh ini dengan banyak lingkungan maupun stasi binaan paroki Santa Paula Maria Garam Surga, apakah pelayanan kita sudah maksimal kepada umat? Saya dengan jujur mengatakan belum ya. Kita belum maksimal lah ya. Kita dulu dalam program DPP itu ada salah satu program itu pelayanan di zona-zona itu. Ya sekarang sih ada apa namanya, ada pengurus DPP yang sudah menjalankan itu, misalnya pelayanan sosial ya, pengobatan gratis di beberapa zona itu sudah berjalan. Kemudian ada pelatihan di beberapa zona itu sudah jalan. Kemudian para romo juga karena dengan itu tadi, dengan wilayah Stasi itu sudah semakin sedikit, praktis para romo itu secara rutin itu datang melayani. Tapi memang kalau kita mau maksimal itu memang sungguh-sungguh ada pelatihan yang serius untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin ibadat, biar peribadatan setiap minggunya itu bisa berjalan dengan baik. Dan bagaimana itu tidak hanya segelintir orang yang mengambil bagian dalam kehidupan menggereja di Stasi. Yang terjadi sekarang itu kan ya yang bergerak di gereja itu ya tidak semua ya. Dan itu bisa dipahami ini juga karena ya mungkin karena pelayanan kita dari paroki belum terlalu maksimal. Tapi ya semoga kedepannya semakin banyak orang terlibat ya dan bisa mengambil bagian dalam kehidupan gereja, dan akhirnya teman-teman yang ada di stasi-stasi itu terlayani dengan baik. Ya. Saya juga tahu kalau Pak Didi kan aktif ya mengunjungi umat kita di stasi-stasi Pak. Dan ini bukan hanya masalah iman, tapi juga ini masalah mungkin letak geografis daerah kita Pak ya. Ya. Stasi lingkungan tersebar di daerah yang mungkin juga ada sebagian sulit dijangkau. Yeah. Pernah nggak Bapak merasa capek Pak? Ini pertanyaan pribadi Pak ya. Yeah. Pernah nggak merasa capek Pak mengunjungi umat yang mungkin dengan akses yang sulit gitu Pak? Atau gimana? Saya sederhanakan tidak. Tipsnya gimana Pak supaya kita nggak merasa terbebani? Ini pertanyaan pribadi konteks ini. Baik, tapi saya harus jujur ya. Memang ya beberapa tahun yang lalu memang rutin ya saya ke kampung, karena sekarang dengan tugas baru di kantor itu kayaknya akses ke kampung itu agak berkurang. Tapi jujur memang kalau saya ke kampung-kampung itu ya saya menjalankannya itu dengan senang hati ya, karena senang hati yang saya pikirkan Tuhan sangat baik dengan saya, maka ya saya juga dengan kemampuan yang ada pada saya ingin menunjukkan kebaikan Tuhan itu kepada sesama. Tetapi memang saya bukan tipe orang yang memaksa diri. Kalau memang hujan ya saya enggak ya, untuk apa dan menyiksa diri, karena beberapa pengalaman itu ya memang ya melelahkan gitu, dan kita harus angkat motor, akhirnya kan menghalangi ya kegiatan-kegiatan lainnya. Maka
saya tahu karena saya kenal apa namanya lokasinya. Kalau misalnya hujan ya saya tidak akan ke sana karena pakai motor pasti sulit menembus batas lah boleh dikatakan. Tapi kalau misalnya ada jalur air yang bisa dimanfaatkan ya kita. Dan saya ya prinsipnya saya melayani dengan senang hati. Kalau memang ya nggak bisa ya saya bilang enggak gitu. Itu sih prinsipnya. Tapi itu tadi karena saya melakukannya dengan senang hati ya sehingga mengeluh apa segala macam itu ya puji Tuhan sampai sekarang. Untuk ini ya pelayanan di gereja ya, pelayanan di gereja saya nggak banyak mengeluh lah karena saya melakukannya dengan senang hati. Prinsipnya tadi ya karena Tuhan itu sudah terlalu banyak menyenangkan saya, maka ya kalau misalnya apa namanya bukan membalas juga bukan apa ya sedikit meniru apa yang sudah dilakukan oleh kebaikan Tuhan kepada saya itu, maka ya saya berusaha untuk tapi ya juga nggak hebat amat ya Koparlina. Jadi ya hanya datang ke sana apa yang bisa dibuat begitu ya. Tapi ya memang saya melakukan dengan senang hati, apalagi bertemu dengan umat ya, makan ya kadang enak kadang enggak gitu kan. Itu kan asik ngobrol dengan mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, itu kan asik. Akhirnya menambah pengetahuan kita juga dari mendengarkan mereka. Ya. Ini sangat luar biasa sekali. Cerita Pak Gebi ini saya yakin bisa menginspirasi bagi siapa saja yang yang baru memulai atau sudah melakukan perjalanan pelayanan, dan ini sangat membuat kita, menguatkan kita. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa melihat ini sebagai sesuatu yang membantu teman untuk melayani di kring-kring atau turni ke daerah yang sulit. Mungkin kita sebagai manusia, kita cenderung mungkin akan merasa lelah pasti Pak ya. Tapi ingat bahwa kita melakukannya untuk Tuhan. Oke Pak, yang terakhir Pak, harapan Bapak untuk kita Pak. Harapan saya, karena saya tahu sejarahnya itu, kalau bisa kita terus berkembang dengan memang kita berhadapan dengan tantangan-tantangan, tapi bagaimana kita menghadapi tantangan itu kan tergantung. Nah, dan yang kedua, saya berharap ya semakin banyak orang yang terlibat mau mengambil bagian dalam kehidupan gereja, terutama kita, kalau bahasa saya, kita gempur bersama gitu kan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk umat kita di stasiun. Kalau untuk di pusat paroki sih, saya kira kita sudah sangat bagus lah ya, para pastor kita dengan lincah melayani kebutuhan rohani di pusat paroki ini. Tapi memang yang perlu perhatian kita bagaimana melayani umat di stasiun, menghidupkan iman ya, menyemangati umat di stasiun itu ya perlu kerjasama ya. Harus ada kerjasama antara pastor paroki dengan awam ya. Pastor tidak bisa sendiri. Betul. Ya, ya seperti yang dikatakan Koparlin di awal tadi ya, perlu orang-orang seperti kita yang bisa bekerja sama, melengkapi pastor ya. Pastor juga pasti punya kekurangan, maka perlu kerjasama dari kita. Puji Tuhan, kita sekarang ada para suster ya, ada suster Alma yang sungguh-sungguh menampilkan pelayanan sosial terhadap orang-orang berkebutuhan khusus. Mereka juga ikut ambil bagian dalam pelayanan gereja di stasi-stasi. Kemudian ada suster Ursulin yang memberikan pelayanan pendidikan dengan luar biasa ya. Saya dengar tahun ini lulusan Santa Maria ada yang menembus sampai ke UI kan. Ya, selama ini kan di perguruan tinggi di Jogja, di Semarang, dan di kota-kota lain ini kan luar biasa. Kemudian juga ada kongregasi CM ya, biara CM di Emmaus yang secara aktif memberikan pelatihan, memperdayakan umat dari kampung. Juga nggak salah ada satu ordo lagi ya, suster yang baru masuk ke bantu kita. Ya, SMFA. Ya. Ini luar biasa kekayaan paroki kita ini. Jika bagaimana
mengelolanya. Iya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Gebi atas informasi yang sudah Bapak berikan, dan podcast ini memberikan banyak sekali inspirasi kepada siapa saja, khususnya bagi umat kita yang ingin tahu dinamika kehidupan di paroki kita Pak. Dan Pak Gebi juga sudah melengkapi itu, membuatnya lebih sempurna lagi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak atas kehadirannya siang kali ini. Dan saya juga ingin mengucapkan satu kali lagi selamat ulang tahun kepada paroki kita yang ke-74 Pak. Semoga paroki kita terus maju menjadi rumah bagi pertumbuhan iman di dalam Katolik yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik Pak ya. Ada yang diucapkan Pak? Ya, saya ulang juga tahun. mengucapkan selamat ulang tahun kepada paroki kita. Semoga kita sungguh-sungguh mengikuti contoh dan teladan Bunda Maria dalam pelayanan pastoral kita ke depan. Terima kasih. Oke, baik. Dan ini adalah akhir dari podcast ini, dan kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya dengan tema yang menarik, luar biasa, dan inspiratif. Sampai ketemu lagi. Saya Pak Rin.